Kabar gembira bagi para tenaga honorer. Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, ini membawa angin segar dan memberikan harapan baru. Setelah banyak kekhawatiran soal pemutusan hubungan kerja, PHK, akhirnya ada kepastian yang melegakan. Apa isi surat tersebut? Yuk, simak selengkapnya di video ini. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, menerbitkan surat terbaru yang berkaitan dengan P3K paruh waktu. Honorer yang sudah kena pemutusan hubungan kerja, PHK, bisa selamat. Surat Kemendagri, nomor 900.1.1.664 keuda tertanggal 14 Februari 2025 dan ditandatangani PH. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan ini ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Dirjen Horas menjelaskan terbitnya surat tersebut karena adanya pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Alasan lainnya ialah karena ada amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak Undang-Undang ASN 2023 mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Tegas Horas. Dia menyebutkan ada 4 petunjuk Kemendagri kepada dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi, tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. 2. Pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K paruh waktu berpedoman pada Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1.227/SJ tanggal 16 Januari 2025. Hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. 3. Dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B5993 S M0010/2024 tanggal 12 Desember 2024. Hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. 4. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data, database, pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B5993 NSM 000/2024 dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini mendapat respons positif dari pentolan honorer K2. Menurut Adiba, anggota Aliansi Honorer Nasional, AHN, surat itu menjadi jawaban bagi R2 dan R3 yang sudah dirumahkan. Artinya, gaji honorer R2 per R tetap dianggarkan. Surat Kemendagri ini bisa menjadi dasar untuk menyelamatkan honorer R2 per R3 yang sudah di PHK. Sebab, nantinya mereka akan dialihkan ke PPPK paruh waktu. Terangnya, Adiba berharap seluruh instansi untuk tidak merumahkan honorer dengan alasan efisiensi anggaran. Sebab, instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas,
dan bukan untuk memberhentikan honorer. Lampiran hal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu. 1. Gubernur seluruh Indonesia. 2. Bupati Wali Kota seluruh Indonesia. Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi PPPK paruh waktu dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. 2. Pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi PPPK dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi PPPK paruh. Waktu berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1.227/SJ tanggal 16 Januari 2025. Hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh. Waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. 3. Dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B5993M SM001000/2024 tanggal 12 Desember 2024. Hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. 4. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data, database. Pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B5993 MSM0000/2024 dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Demikian untuk menjadi maklum, PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Horas Panjaitan, MECDEF, Pembina Utama Madya 4/2 NIP 19 603 02 19 93 01002 tembusan 1 Presiden Republik Indonesia. Nah, itulah isi surat Kemendagri yang membawa harapan baru bagi para tenaga honorer. Semoga ini menjadi awal yang baik dan memberikan kepastian bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan info terbaru seputar PPPK dan tenaga honorer. Sampai jumpa di video selanjutnya.